Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberi kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang pentingnya upaya pelestarian dan keseimbangan sumber daya alam di lingkungan. Materi yang akan kita bahas adalah jenis-jenis sumber daya alam, manfaat sumber daya alam, dan pelestarian sumber daya alam. Tahukah kamu apakah sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam atau kekayaan alam. Jenis-jenis sumber daya alam. Berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Berdasarkan ketersediaannya di alam, dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari bukan makhluk hidup. Contohnya tanah, air, dan batu. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan tetap tersedia di alam meskipun digunakan secara terus-menerus. Contohnya tumbuhan, air, hewan, dan matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Contohnya emas, batu bara, besi, dan perak. Manfaat sumber daya alam. 1. Sebagai bahan pangan. Bahan pangan atau makanan dapat berasal dari hewan dan tumbuhan. Bahan pangan yang berasal dari tumbuhan contohnya adalah bayam, kangkung, padi, jagung, dan sebagainya. Bahan pangan yang berasal dari hewan contohnya adalah ayam, sapi, kambing, telur, susu, ikan, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Pakaian terbuat dari katun. Kain katun terbuat dari serat kapas yang berasal dari tumbuhan kapas. Beberapa bahan sandang berasal dari hewan. Contohnya wol dari bulu domba, kain sutra dari ulat sutra, dan kulit hewan dari kulit ular. Yang ketiga, sebagai bahan bangunan. Bahan bangunan seperti semen, pasir, genting, dan batu bata. Bahan-bahan tersebut diantaranya terbuat dari tanah liat dan hancuran bebatuan. Yang keempat, sebagai sumber energi. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Misalnya air, angin, dan matahari dapat dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik. Beberapa jenis bahan bakar dapat terbuat dari tumbuhan dan hewan, seperti biodiesel, bioetanol berasal dari tumbuhan, biogas berasal dari kotoran hewan. Yang kelima, sebagai tempat rekreasi. Kenampakan alam seperti gunung, laut, sungai, dan danau, keindahannya dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Upaya pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, memperbanyak sumber daya alam. Sebagai contoh, untuk memiliki persediaan daging, maka dibuatlah peternakan sapi dan ayam.
Untuk menghasilkan kayu terus-menerus, hutan ditanami kembali setelah ditebang. Untuk tetap memiliki persediaan bahan pangan, maka ditanamlah padi di sawah. Contohnya, persawahan dan peternakan sapi. Yang kedua, memelihara sumber daya alam. Pengendalian sumber daya alam perlu diikuti dengan tindakan pelestarian. Hutan yang gundul harus ditanami kembali atau reboisasi dapat menjadi salah satu upaya pemeliharaan sumber daya alam. Untuk mengembalikan kesuburan tanah, tanah perlu dipupuk lalu ditanami dengan tanaman yang sesuai. Contohnya adalah kebersihan lingkungan dan reboisasi. Yang ketiga, melindungi sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan langka perlu dilindungi agar tidak punah. Perlindungan hewan langka dapat dilakukan dengan membuat suaka margasatwa dan taman nasional. Perlindungan tumbuhan langka dapat dilakukan dengan membuat cagar alam, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Contohnya, suaka margasatwa dan cagar alam. Yang keempat, menghemat sumber daya alam. Beberapa jenis sumber daya alam tidak selalu tersedia di alam, misalnya bahan bakar fosil. Oleh karena itu, perlu dihemat penggunaannya. Adapun cara menghemat sumber daya alam yaitu dengan menghemat penggunaan air, menghemat listrik, dan menggunakan kendaraan umum saat bepergian. Contohnya, mematikan air ketika tidak digunakan dan menggunakan kendaraan umum ketika bepergian. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.